Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat berikan salam, tak lupa pula kita bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-temanku sekalian, mengapa kita harus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita dapat bertemu dengan bulan Sya'ban? Karena yang namanya nikmat hidup dan nikmat sehat adalah rahasia Allah. Allah lah yang mematikan kita. Allah lah yang membuat kita sakit kapan saja Dia mau. Maka karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk tidak mewafatkan kita, serta membuat kita menjadi lebih sehat agar kita bisa beribadah di bulan Sya'ban. Teman-temanku sekalian, membicarakan Isra Mi'raj, tahukah kalian oleh-oleh dari perjalanan Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perintah wajibnya, yaitu sholat 5 waktu. Tapi tahukah kalian latar belakang dari peristiwa Isra dan Mi'raj? Tempat-tempat apa saja yang Rasulullah kunjungi dalam peristiwa tersebut? Berapa lama waktu yang ditempuh Rasulullah dalam peristiwa tersebut? Dengan apa dan dengan siapa Rasulullah pergi? Siapa saja yang Rasulullah temui dalam peristiwa tersebut? Dan yang terakhir adalah untuk bertemu siapakah Rasulullah pergi. Teman-temanku sekalian, marilah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, yaitu pertama tentang latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj. Teman-temanku sekalian, jika kita membuka buku sejarah Islam, kita akan ketahui bersama, sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah sedang mengalami kesedihan yang bertubi-tubi. Pertama, pamannya Abu Thalib yang selalu mendampingnya kemana saja Rasulullah pergi berdakwah, yang sentiasa melindungi Rasulullah dari serangan orang-orang kafir Quraisy, juga dipanggil kehadirannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama setelah itu, istrinya yang tercinta, yang saat itu yang sangat Rasulullah cintai, yang sangat cantik, yang sangat setia mendampingnya dalam suka dan duka, istri yang telah memberikan Rasulullah 4 orang putri cantik dan solehah, juga dipanggil kehadirannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku sekalian, atas kematian 2 orang tersebut yang amat berarti dalam kehidupan Rasulullah, wajarlah bila Rasulullah mengalami kesedihan. Untuk mengobati kesedihan Rasulullah tersebut, Allah kemudian menjalankan Rasulullah dari kediamannya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Isra. Dari Masjidil Aqsa, Allah kemudian menjalankan Rasulullah kembali untuk naik ke langit dan berakhir di Siratul Muntaha. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Mi'raj. Lalu pertanyaan yang kedua, yaitu
tempat-tempat apa saja yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunjungi? Jawabannya adalah Masjidil Aqsa, naik ke langit dan finishnya Siratul Muntaha, tempat Allah bersemayam. Teman-temanku sekalian, tahukah kalian di mana Masjidil Aqsa berada? Jawabannya adalah di negara yang bernama Palestina. Lalu lanjut pertanyaan yang ketiga adalah berapa lama waktu yang ditempuh Rasulullah dalam peristiwa tersebut? Jawabannya hanya 1 malam. Bagaimana bisa hanya 1 malam? Karena jika Allah yang berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka karena itu, marilah kita meminta kepada Allah yang terbaik untuk kita semua. Lalu pertanyaan yang kelima adalah dengan apa dan dengan siapa Rasulullah pergi? Jawabannya adalah dengan kendaraan yang bernama Burak dan ditemani oleh malaikat Jibril. Lalu pertanyaan yang keenam adalah siapa saja yang Rasulullah temui dalam peristiwa tersebut? Jawabannya adalah para nabi dan rasul terdahulu dan para malaikat dan penghuni surga dan neraka. Lalu yang terakhir adalah untuk bertemu siapakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi? Tidak lain dan tidak bukan adalah kekasih hatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pertanyaan terakhir tersebut, kita ketahui bahwa oleh-oleh salat fardu diberikan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan komunikasi tatap muka. Jadi teman-temanku sekalian, bila kita ingin bertemu dengan Allah dan komunikasi dengan Allah, caranya sangatlah mudah, yaitu dengan menjalankan sholat 5 waktu. Dewan juri yang bijaksana dan hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.